setiap hari seperti embun pagi sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Mazmur pasal 4. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Markus pasal 4. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis
dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di atas tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu budirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam budir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah yang hendaknya kita menggambarkannya? Al kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar. Dan pada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung itu di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak, itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Biar orang kampung yang penting rezekinya jangan kampung, saudara ya. Bilang amin dong, amin. Semua kasih itu, kasih emoticon dong, kasih ini dong. Amin, kan bisa klik di emoticonnya ya. Nah, gitu dong. Oh iya saudara ya, tidak ada orang miskin di tengah kita, nggak boleh ada, tidak boleh ada ya. Tidak boleh ada yang miskin di tengah kita. Itulah sebabnya saudara, komunitas kita ini harus komunitas yang saling memberkati. Nggak boleh ada orang miskin. Wah, saya miskin pak, nggak punya mobil, gundul mupeang saudara. Yang namanya miskin itu kamu nggak bisa makan itu loh. Ya, kamu harus bisa makan. Kamu harus bisa punya pakaian.
Ya, pakainya tapi kudu yang mereknya enggak usah, yang penting punya pakaian, jangan bolong-bolong. Ya, kamu harus punya tempat tinggal. Kalau sampai enggak punya tempat tinggal, diusir dari kos-kosan, bilang. Ya, syaratnya harus rajin pun pagi. Nah, itu bukti bahwa kamu adalah komunitas kita. Kalau kamu tidak ikut komunitas kita, nggak datang pun pagi, berarti kamu bukan komunitas kita. Tidak ada orang miskin di tengah kita, berarti kamu tidak di tengah-tengah kita, kamu di tempat lain. Nah, ya kita susah kalau begitu ya. Tapi selama kamu ada di sini, nggak boleh miskin. Nggak boleh, miskin itu dosa, saudara. Serius ya, saya pernah bikin statement, miskin itu dosa, pada ngamuk itu orang-orang ya. Iya, miskin itu dosa, dan seringkali gereja lah yang membuat mereka berdosa. Ya kan, kita bukannya mencukupi, malah menghakimi kan, orang-orang miskin. Ya, saudara, coba misalnya nih, ini contoh saudara ya. Ini kejadian nyata ya. Jadi ada gereja, dia suka bagi-bagi sembako gitu ya. Nah, gereja ini bagi-bagi sembako, lalu dia taruh yang dibagi-bagi sembako itu di satu tempat gitu kan. Kan itu dibagi-bagi itu sembakonya tuh. Kalau di sini ya roti, ya bukan beras ya. Kalau di sini baginya roti, mentega, buah, sayur gitu ya. Nah, itu ditaruh di satu tempat, sampo, odol, segala macam. Ada yang ngambil, saudara. Ada yang ngambil. Lalu pengurusnya marah-marah, gara-gara ada yang ngambil, ada yang nyuri. Terus saya gatuk-gatuk ya. Saya sampai nggak enak juga ya, karena saya tahu yang ngambil itu jemaat saya. Orang anggota kita, yang juga homeless. Ya, jadi saya mesti ngomong apa tuh jadinya. Saya bilang, itu yang hilang apa ya? Kalau saya ngomong orangnya ini kan nggak enak kan? Ya dong, kasihan untuk orang homeless datang ke kita, jangan dipermalukan. Aku ganti. Oh, ini bukan masalah diganti, karena ini nggak boleh mencuri. Sampai orang pada kaget, tempat orang-orang kita pada kaget ya, karena ini orang mau berbagi, tetapi ada yang ngambil punya dia marah. Ya harus bilang dulu. Ya, saya bilang kadang-kadang susah mau bilangnya sama siapa. Di situ nggak ada yang jaga, dan itu memang untuk dibagi kan. Nah, ada lagi kejadian ya, saudara ya, ada lagi banyak sekali kejadian-kejadian ya. Kopi misalnya ya, kita berbagi kopi, namanya kopi ya. Marah dia, kopinya diambil. Ya memang kalau kopi itu kan di tempat kami kan ada 5 organisasi gereja. Jadi pasti ya akan saling ngambil begitu ya. Punya kita entah berapa kali saja diambil orang. Kita mah tenang-tenang saja ya. Ya karena ya namanya barang di situ kalau nggak mau diambil, disimpan yang rapi, disimpan jangan sampai terambil. Ini di gereja loh saudara ya, ini di gereja. Loh nggak boleh ngambil punya orang, kita tahu. Tapi kalau sampai terambil, ya kan? Kalau sampai terambil nih, ya tinggal ngomong saja. Tadi kamu ngambil ini diganti ya, kan gitu saja. Memang yang jengkelnya apa? Kopinya khusus dan belinya di tempatnya khusus, repot itu. Nah, itu beneran ya, itu beneran kejadian. Kejadian lagi nih, wah ini nih saudara saya sendiri. Waktu kecil ya, anaknya dimarahi gara-gara nyenggol lagi lari-lari, kakinya nabrak gelas di lantai. Terus anaknya dimarahi, saya bilang nggak boleh kamu marahin. Kenapa? Yang salah kamu naruh gelas di lantai, bukan anaknya. Namanya anak kecil lari-lari. Anak saya itu semua ya, karena saya tahu anak saya itu lincah sekali, ya proaktif sekali. Jadi kami nggak punya perabotan, nangkap saudara ya, nggak punya perabotan, kita kosongkan. Jadi kalau butuh makan, ya kita gelar meja di tengah, kita duduk di lantai. Kita punya bantal buat duduk di lantai. Semua tahu di lantai. Setelah itu masuk, lemarinya itu ada di atas, di dinding, tapi di atas digantung. Jadi anak saya itu, rumah saya kecil ya, cuma 90 meter persegi. Rumah saya 90, kecil sekali ya. Jadi anak ini bisa lari-lari kemana-mana, judak kemana-mana, kita nggak urusan. Karena nggak ada perabotan, kita jangan. Kita nggak pernah begitu sama anak-anak itu. Jadi anak saya umur 8 bulan, sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong. Dua-duanya, karena saya nggak pernah ngelarang.
dia mau lari, gubrak, ya kan paling kenjut. Tapi kalau isinya lemari kaca, meja kaca, puyeng kamu saudara. Lari curug gumpiang, wow, kita mau berangkat kerja, anaknya nabrak kaca, nggak jadi kerja. Mau nabrak kerja, di rumah kita semua gelas, itu tadi ya gelas taruh di pinggir ya. Itu saya selalu ribut sama anak, gelas taruh di pinggir, itu balik lagi gara-gara itu. Kan mau kerja jadi nggak jadi, kita suker kan, kudu bersihin gelas kan jadinya kan. Gara-gara percaya namanya anak-anak ya. Tetapi kita nggak diakalin juga ya, semua diakalin semua. Jadi kita pokoknya tidak ada yang dalam jangkauan anak itu, sehingga kita nggak pernah pusing dengan anak itu mau nabrak mau apa. Nah sebenarnya itu juga sama ya, kalau kita mau nolong orang, kita harus siap dibikin susah sama orang itu. Ya kemarin saya bilang ya, orang lagi susah itu biasanya bertupi-tupi tuh. Kalau orang Tionghoa itu ya, kepercayaannya orang Tionghoa, kamu lihat ya, ini orang lagi sial, suek namanya ya, suek, sial, jangan deket-deket. Kamu deket-deket, kamu ikut sial. Iya entah mengapa begitu, ya benar, ya memang orang lagi sial ya begitu, kamu ikut sialnya. Masalahnya Tuhan Yesus berkata, ini saya modifikasi, maaf ya, jangan salah paham. Kan aslinya kan begini, orang miskin selalu ada padamu, kata Tuhan Yesus ya. Orang miskin. Orang kalau miskin namanya miskin itu bukan cuman sehari miskin atau 2 hari nggak kuat makan, bukan. Ini bisa sampai puluhan tahun loh dia miskin. Orang miskin itu selalu ada di tengah kalian. Kalau bahasanya saya, orang sial itu selalu ada di tengah-tengah kita. Nah, karena dia sial, maka kita berbagi keberuntungan kita sama dia. Loh, orang miskin itu sial, ya. Jangan ngomong nggak sial, orang miskin itu sial. Kalau sampai kamu diusir dari kontrakanmu dan kamu bingung mau tinggal di mana, itu namanya sial. Jangan ngomong nggak sial, kamu akuin saja itu sial. Kalau kamu sampai bingung besok nggak ada beras buat dimakan, itu namanya sial. Ya, tapi kamu ada di sini, kamu nggak boleh sial. Jadi jangan sampai besok nggak ada beras tuh, haram jadah tuh, nggak boleh tuh ya. Kalau Anda rajin di sini, jangan sampai kamu nggak punya beras, haram jadah, saudara. Sungguh, aduh, memalukan. Dan kita sebagai orang Kristen harus malu kalau saudara kita di sini ada yang nggak punya beras di rumah. Oh kan bukan tanggung jawab kita, oh tanggung jawab kita, jangan main-main. Ya, itu tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab kita, itu perintah Tuhan untuk memberi makan. Jangan sampai kalian tidak punya beras. Kalau kalian sampai tidak punya beras, kalian harus ngomong, telepon ke hotline, ngomong ya. Pengurus harus beliin, harus mengadakan. Ya entah gimana caranya, kudu mengadakan. Harus ada, karena kan kalian makan beras kan, makan nasi kan. Kecuali kamu di Belanda, kamu makannya roti. Ya, si Miracle itu dari kecil makannya roti. Padahal kita tinggal di Indonesia, karena kita nggak pernah paksa makan nasi ya. Jadi waktu masuk ke Belanda, dia nggak bingung. Ya tiap hari makan roti, memang dia di rumah juga dulu di Indonesia. Kecuali Anda makan roti. Ya, pokoknya tiap hari harus ada beras, karena kalian di Indonesia makan beras. Makan nasi, ya kan. Jadi harus ada beras. Kalau kalian sampai tidak punya beras, kalian telepon. Ya, ada beberapa orang baru di PHK, lalu dia telepon, tolong kita lagi tidak cukup. Setelah cukup, kita sudah cukup ya, nggak usah kirim lagi. Malah dia juga bisa memberi. Waduh, saya bilang jempol 4 buat orang ini. Rendah hati, lagi kurang dia rendah hati, ngomong, lagi dia sudah cukup, dia bilang stop. Ya, saudara percaya orang-orang ini akan diberkati, saudara. Itu adalah attitude, karakter. Itu ya. Di tanah perjanjian itu, ya, tidak ada orang miskin di tengah kita, saudara. Di tanah perjanjian itu tidak. Di komunitas orang-orang yang tinggal di tanah perjanjian, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan. Bukan karena dia nggak sial. Ada namanya orang di tanah perjanjian, atau di tengah-tengah kita, yang satu sudah memasuki tanah perjanjian, yang satu belum di tanah perjanjian. Tapi kan secara 3 dimensi kita semua kumpul. Selalu ada orang yang sial di tengah kita, maka kita yang beruntung harus berbagi. Itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Sebab dengan demikian kamu bisa tidur nyenyak. Bagaimana kamu bisa tidur nyenyak? Berdiakonia yang benar. Nah, masalahnya kenapa aku sudah berdiakonia nggak bisa tidur?
Karena kamu diakonianya ngosok. Kamu nolong orang, terus orang itu bikin susah kamu jengkel. Saudara, kalau orang datang padamu dia sial, dia sedang berbagi kesialan. Kamu harus berbagi keberuntungan. Ya, saya tidak berkata kamu bagi uang. Banyak orang salah berbagi uang. Salah, ya, salah. Karena uangnya bukan untuk beli makanan akhirnya untuk foya-foya sama dia. Tapi berbagi makanan supaya dia jangan lapar, berbagi pakaian supaya dia jangan telanjang, berbagi minum, berair bersih, berbagi tumpangan. Bukan dia numpang di rumahmu, nggak boleh. Karena ada caranya. Yaitu apa? Kita punya yayasan. Kalau Anda rajin datang, kita bayarin kontrakannya supaya kamu dan istrimu dan anakmu jangan tidur di emper. Tidur di kontrakan 1 juta rupiah. Kalau 2 juta kontrakannya ya nggak boleh, kamu cari sendiri. Enak aja loh. 1 juta budgetnya sebulan. Kita sudah pikirkan, kita sudah survei, kita sudah ini kan ya, kita sudah pikirkan semua caranya. Itu saudara. Setelah itu kamu sudah tidur. Kamu bisa tidur dengan tenang, gak kehujanan ya, gak kedinginan. Anakmu juga, istrimu, kamu juga ninggal juga dia ada di rumah, gak takut nanti diserbu sama Satpol PP. Kan edan Satpol PP-nya Indonesia ini kan. Tidak berperi kemanusiaan kan Satpol PP di Indonesia ini kan. Ya maaf ya, yang ada kerja Satpol PP itu kritik ya. Bukan kritik lagi ya, tampok ya namanya. Kamu perutnya kenyang, ya kan? Maka kamu cari kerjaan. Tenang, jangan maling, jangan nyopet, cari kerjaan yang benar. Jadi ngojek, duitnya kurang, kan cukup makan. Yang penting kamu bisa beli bensin dan kamu harus ngojek tiap hari. Maka kamu juga tidur nyenyak, ya kan? Wah tapi aku pengen, maju kok, sehingga nggak bisa tidur sampai insomnia. Ya salah kamu sendiri, kamu berambisi. Cukupkan diri, asal ada makanan dan pakaian cukup. Kamu kerja dengan benar. Kerja yang jujur, kerja yang lempeng, jangan jualan narkoba. Jangan jualan yang aneh-aneh. Kerja yang jujur, yang lempeng. Yang penting kamu cukup makan, anakmu bisa sekolah, setiap tanggal 1 Januari punya sepatu baru, punya tas baru dikirim sama yayasan. Ya kan? Kalau kamu ada di sini, di tengah kita. Kalau nggak di tengah kita, ya kita susah ngomong. Ayatnya bunyinya tidak ada yang miskin di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Kalau kalian tidak di sini, namanya kalian bukan di antara kita, di antara sana. Jangan tanya sama kita, ya kita bingung nanti. Di antara kita, nggak boleh ada yang miskin. Maka kalian tidur nyenyak. Anak-anak mau Januari tahun baru, punya sepatu baru. Aduh, saudara. Saya selalu cerita ya, kalau saya tuh beli sepatu baru, pakai sepatu baru, sampai hari ini saya masih nangis. Karena saya nggak pernah pakai sepatu baru dari saya TK sampai saya SMA. Nggak pernah pakai sepatu baru. Sepatunya bekas terus saya. Jadi kalau kalian pakai sepatu baru, saya aja waktu pada pamer, pakai sepatu baru. Saya senang sekali yang lihatnya ya. Saya membayangkan betapa bangganya anak ini pergi sekolah. Wah, aku pakai sepatu baru. Sepatunya bukannya murahan lagi kan, sepatunya kan. Harganya kan, jangan beli yang murahan ya, 500.000, minimum 400.000 lah. Ya, tapi jangan yang terlalu murah kalau belikan, budgetnya satu anak 500.000. Tas ya, belikan yang bagus, ya kan. Dan dia punya jaket, ya kan, yang enak atau apa, kita nggak ngerti yang lebihnya. Jadi anak ini bangga, anak-anak itu. Dan kamu nggak usah ngoyo karena anakmu iri, tasku bolong, sepatuku bolong, keder. Kamu kan nggak bisa tidur, kamu pengen maling, pengen nyopet kan akhirnya kan. Pak pengen beli handphone, gundulmu pengen ya nggak usah dibeliin. Jangan, saudara, itu kan bukan kebutuhan utama. Ajari, jangan dimanja anakmu, ngerengek minta handphone. Oh ya kamu didikmu gimana, didik anakmu itu? Ya belajar, anak saya nggak pernah ngerengek minta handphone. Tadi nggak pernah ngerengek minta handphone anak saya dari dulu ya. Karena kita diajarin, jangan, nggak baik.
Jajarin ya, kamu jangan memanjakan anakmu. Salah nanti kalau gede nanti dia bisa gebuk kamu gara-gara minta dibeliin motor, kamu nggak beliin, nggak punya uang. Ya kan, kejadian kan? Ada seorang anak yang membunuh ibunya sendiri karena merengek minta dibelikan motor, ibunya nggak mau. Yang salah siapa itu, saudara? Ibunya lah. Jangan salahkan anaknya. Kenapa kamu nggak bisa didik anakmu dari kecil? Sehingga dia merengek kamu, jangan salahkan anak itu. Anak tidak berbakti. Oh, caci maki ya. Semuanya caci maki. Saya bilang, goblok ini netizen. Yang salah ibunya. Kenapa dari kecil nggak diajarin? Ya kan, udah tahu dia miskin. Hiduplah apa adanya, tapi dicor terus ya, dicor terus. Ibu yang goblok itu. Makanya dibunuh sama anaknya sendiri. Saking gobloknya jadi ibu, saking apa naifnya, saking sembrononya kamu jadi ibu. Dibunuh sama anaknya sendiri kan. Kalau ada anak tidak berbakti sama orang tuanya, itu bukan salah anak loh. Ya, ini saya ngomong beneran ya, ini saya itu salah orang tuanya. Kalau ada sampai anak tidak berbakti kepada orang tua, itu salah orang tua. Ya. Dan akhirnya anak itu kan terkutuk juga kan, karena tidak berbakti kan. Tapi karena kamu yang membuat dia jadi terkutuk. Didiklah anakmu, bukan dimanjakan. Jangan segan berkata tidak, bawa rotan yang kecil sabet. Tapi kasihan Pak, kita miskin. Sekarang kamu tidak miskin lagi. Kamu punya sepatu baru, kamu punya tas baru setiap tahun baru. Asal kamu di sini, ya anakmu tuh akan tidur dengan lelap. Karena dia tahu saya punya sepatu baru nanti dia tahun baru. Karena dia tahu saya punya tas baru, orang tidak akan menghina saya lagi. Gara-gara tas saya bolong, sepatu saya kayak buaya mangap. Ya kan? Baju pun dibelikan. Kalian bisa dapat beasiswa untuk beli baju seragam yang baru. Ya, saya dari TK sampai SMA seragamnya selalu lungsuran. Ya. Selalu lungsuran, nggak kuat beli seragam, nggak kuat beli kainnya aja nggak kuat. Kalau bisa beli kain, bingung jahitnya di mana, nggak ada uangnya. Jadi kita udahlah kita dapat lungsuran saja, nggak usah beli seragam, kita pakai lungsuran saja, nggak apa-apa. Lebih bagus malah daripada beli lungsurannya itu dapatnya lebih bagus. Nah itu ya. Nah, anakmu tidak khawatir untuk pakai kekecilan karena ada uang beasiswa yang bisa diperoleh kalau kamu ada di sini. Kalau kamu nggak di sini ya nggak bisa, jangan ngarep-ngarep. Ya, tapi ini anak itu tangga kamu mau daftarin, ngawur kamu ini. Anak itu tangga ya jangan, anakmu sendiri yang boleh. Anak itu tangga jangan, karena nggak cukup uangnya. Tapi kalau untuk kita selalu cukup. Kalau sampai nggak cukup, ya dicukup-cukup ya ada. Tapi jangan anak orang dibawa ke sini. Ya kamu yang nolong kalau anak orang. Kalau kamu kasihan Pak, ya kamu yang nolong. Jangan suruh kita yang nolong. Kita hanya tolong anakmu. Kalau bukan anakmu enggak, kita nggak mau tolong, nggak bisa. Kalau nggak cukup. Kalau dia mau ditolong ya suruh orang tuanya datang ikut komunitas kita. Susahnya apa coba? Kamu tinggal nyalain Zoom 1 rakaat, nyalain bangun tidur, kring, nyalain Zoom 2 rakaat, ya kan? 3 rakaat tinggal tidur kan sama kamu kan? Makanya sama Pak David dimarahi kan, suruh buka video kan. 3 rakaat ya nanti kan mati sendiri nanti videonya. Ya, Pak David ngamuk lagi mana sih? Pak David jangan galak-galak. Nah. Tapi kan bagus kamu dengarkan firman Tuhan supaya kamu dibangunkan imanmu kan. Makanya saya kan kalau bahkan juga nggak yang lembut-lembut pagi-pagi, pokoknya ini kan supaya kamu bangun. Ada lagi ya, saya sudah nyalain Zoom Pak, tapi karena Pak Paul kok banyak keras sekali audionya tak matikan Pak, live audio kan kurang ajar kamu. Ngecek streset tenan ya memang ini kalian ini loh. Aduh itu tadi ya. Saudara, orang-orang yang berdiakonia dan mau dibikin repot, tak jamin bisa tidur. Masalahnya kamu nggak mau dibikin repot tuh. Aduh, aku repot, aku susah. Saya kadang-kadang nggak ngerti loh. Banyak orang mau memberi tapi nggak mau repot. Itu namanya bukan diakonia. Ya, banyak orang mau memberi tapi nggak mau repot.
itu bukan berdiakonia, saudara. Kamu harus mau direpoti, ya. Kamu harus mau direpoti, siap sedia. Artinya pemberian itu bukan sekedar memberi, ya, tapi kita mau repot. Makanya nggak boleh cuma sekedar ngasih uang sama orang. Anda yang bersedekah uang kepada kita bersyukur, ya. Tetapi pengurus mengelola, dan namanya pengurus harus siap repot. Harus siap repot. Ya, namanya pengurus itu harus siap repot. Nah, orang sudah mempercayakan donasinya kepada kita, ya kan? Karena ada yang mau repot untuk menolong orang-orang miskin ini. Dan orang-orang yang sial ini selalu bikin repot. Orang-orang ini selalu bikin repot sampai dia dipulihkan. Sampai dia dipulihkan. Beneran, saudara, ya. Beneran. Makanya dicocokin firman Tuhan terus, tiap hari cocokin firman Tuhan terus. Sampai ada satu yang bisa rema dalam hidup kalian. Lalu tiba-tiba kalian akan mengalami terobosan, lalu kalian akan diberkati, melimpah. Itu beneran. Ya. Makanya Makanya saudara-saudara semua yang di sini, bagaimana supaya kalian semua bisa diberkati? Datanglah dengan kesungguhan hati-hati yang tulus. Kalau memang butuh bantuan, minta, maka akan diberikan kepadamu. Ya, minta. Ya, tetapi jangan lupa dengarkan firman Tuhan. Pasti kamu akan mendapatkan berkat yang banyak. Ya kan? Apa susahnya bangun jam 4 pagi? Pengurus belajar bangun jam 4 pagi. Belajar disiplin supaya ikut merasakan perjuangan dari seluruh jemaat, seluruh komunitas. Mentang-mentang pengurus, ya kan, misalnya kan, ayo coba ikut komunitas jam 4 pagi. Maka semua kan bisa tidur nyenyak nanti. Banyak orang, ya, ketika mau menolong orang, dia jadi bos. Enggak loh, saudara, ya. Ketika kita mau memberkati sesama kita, Tuhan Yesus aja bilang dia jadi pelayan loh. Ya kan? Dia itu majikan, seorang tuan, ya, Yesus memberikan perumpamaan. Seorang tuan ketika waktu makan, dia akan membiarkan semua hamba-hambanya duduk di meja makan, lalu tuan ini melayani mereka. Walaupun Anda bos, Anda yang punya uang, Anda akan bisa tidur nyenyak ketika Anda yang melayani. Ajaib, ya. Itulah paradoks. Coba deh lakukan. Dulu saya insomnia, ya, saudara, ya. Saya tahu artinya nggak bisa tidur. Saya ngerti. Ya, saya tidur itu paling cuma setengah jam. Kaget bangun, kaget bangun. Karena saya nggak los hatinya. Saya bersedekah, tapi saya jadi bos. Ya. Begitu 2015 saya mengerti. Terus saya belajar, saya datang ke panti asuhan. Saya ikut ngepel di sana. Ya, ikut bantu. Ikut gotong, aku butuh apa lagi? Saya datang nggak jadi bos. Ya, saya punya sahabat yang juga kerja di panti asuhan tersebut, ya. Teman kuliah saya. Kamu butuh apa? Tak bantuin. Ya. Aku cari ini tak bantuin keliling-keliling. Saya berusaha. Bukan jadi bos,
Ya, saya berusaha untuk ikut melayani bersama-sama. Jam 4 pagi saya datang ke panti asuhan ikut doa pagi bareng-bareng mereka. Sejak itu saya bisa tidur nyenyak. Ya, ini pengalaman pribadi saya. Anda boleh buktikan, ya. Kalau Anda insomnia, Anda tidak bisa tidur nyenyak. Orang punya banyak uang belum tentu bisa tidur nyenyak. Orang tidak punya uang, apalagi tambah nggak bisa tidur lagi. Apalagi besok mau bayar cicilan motor, tambah nggak bisa tidur lagi. Siapa lagi yang mau tak gasak ya besok ya? Iya kan? Pikirannya siapa lagi yang mau tak sikat kan? Tambah nggak bisa tidur nyenyak lagi. Nah sekarang jangan. Ya lepaskan. Ya lepaskan, ikut doa pagi. Ya taati firman Tuhan. Ketika hidupmu penuh dengan rema, ya maka kamu iman itu keluar, keyakinan itu keluar, penyerahan diri itu datang, kepasrahan itu datang, tidurmu pules nanti. Oh ini besok motornya diambil gimana? Iya enggak apa-apa, kasihkan saja. Loh, saya sudah sampai titik itu, ya sudah sampai titik itu. Kalau sampai ada gini gimana? Ya sudah, selesaikan saja, tidur nyenyak. Yang mengganggu kan apa? Karena kamu tidak tahu rema bahwa ada banyak hal yang baik yang Tuhan sediakan ketika kamu melepaskan. Kalau aku masuk penjara gimana? Ya lepaskan saja, nggak apa-apa. Laporan sama kita, Pak, suami saya masuk penjara. Biar dikirimin makanan sama yayasan. Ya kan, setidaknya seminggu sekali dikirimin makanan enak. Kasihan di penjara kan. Loh, di penjara itu makanannya nggak enak, saya pernah di penjara. Jangan kamu pikir makanannya enak, mahal. Indomie biasanya kamu beli 2.000, di penjara kamu harganya bisa 10.000 itu. Iya kan? Nah, makanya belajar ya, saudara ya. Kalau gimana nggak apa-apa, masuk. Jangan kucing-kucingan. Tanggung jawab. Sampai motor diambil gimana? Ambil, nggak apa-apa. Yang penting kamu cukup makan dulu. Lalu kerjanya pakai apa? Yang penting kamu cukup makan dulu, serahkan sama Tuhan. Itu saudara. Makanya tiap pagi harus dengar firman Tuhan. Anda yang melayani, Anda yang lebih beruntung diberkati. Ya, belajar melayani dengan hatimu. Jangan takut direpoti. Tapi ingat, jangan ruwet uang. Anda kalau mau menolong lebih baik lewat yayasan, ya biar yayasan yang menyalurkan dalam bentuk sembako, dalam bentuk uang kontrakan, dan kita pun bayar langsung ke kontrakannya, dalam bentuk sepatu, baju baru, ya kan, dalam bentuk barang. Kenapa jangan uang? Karena begitu uang, biasanya kalau orang lagi sial, maaf saudara ya, sungguh ini saya ngomong, lagi sial, dikasih uang berapapun nggak ada artinya. Dimodalin pun hilang. Percaya saya. Jadi akhirnya malah menambah iritasi, menambah orang tidak percaya sama kamu. Lebih baik kamu kerja seperti biasa, pokoknya jangan sampai ngutang-ngutang. Oh janji pasti tak bayar, bohong, jangan. Nanti malah ruwet. Nanti akhirnya malah kamu kehilangan banyak sekali berkat yang lain. Apa adanya saja, bekerja sekuat tenaga, apa yang bisa dilakukan. Jadi kuli songgol lah, jadi apa. Apalagi sekarang orang bisa kerja multimedia, bisa kerja jadi YouTuber, ya kan gampang kan? Anda cuma joget saja, dapat uang tuh, lumayan 500.000 sebulan, ya kan? Loh saya juga, kamu pikir saya uangnya dari mana? Saya uangnya dari YouTube, saudara. Saya dari YouTube, ya dari YouTube saya bisa dapat. Dulu waktu masih belum diblokir sana sini, saya bisa dapat 20 juta sebulan sampai 30 juta. Ya sekarang paling cuma 10 jutaan aja setiap bulan. Ya bisa. Ya gimana ya, entah kenapa. Pokoknya Tuhan buka jalan. Yang penting hatimu yang lurus. Kamu tidur nyenyak. Ya. Karena kamu hatinya lurus. Tapi begitu kamu nanti berusaha sikat sana sikat sini, kamu tidak bisa tidur lagi. Kenapa Tuhan Yesus bisa tidur nyenyak? Karena hatinya lurus. Wajarkan Tuhan. Iya, tapi Yesus selama 33,5 tahun itu manusia biasa. Benar-benar manusia biasa. Imam besar yang kita miliki, Ibrani 4 ya. Imam besar kita ada manusia biasa yang merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Tapi Yesus memberikan contoh, kalau dia bukan manusia biasa, dia Superman, ya oke tunggale saudara, ya Superman-nya bisa lah gimana sih? Kalau dia manusia biasa, itulah hebatnya. Karena Yesus manusia biasa, kenapa di tengah badai bisa tidur? Anda di tengah badai jeritan. Sekarang saya di tengah badai bisa tidur, malah terbahak-bahak saya. Bukan tertawa hatinya getir, bukan. Bisa tidur, kenapa? Karena ada penyerahan diri. Saya tahu habis ini mau apa, mau difitnah orang tetap tidur saya, mau dikerjain orang tetap tidur, karena ada penyerahan diri, ada iman, ada rema yang kuat di dalam hati saya. Itulah makanya kamu selalu harus datang embun pagi mendengarkan firman Tuhan, ya. Kalau caramu benar, kalau hidupmu benar, kamu akan diberkati dan kamu akan tidur nyenyak. Ya, mimpinya pun indah. Sampai masa padang gurunmu selesai ujuk-ujuk. Kamu jaga dalam kerendahan hati, jaga hidupmu dalam kekudusan. Karena berkat-berkat jasmani itu datang sama orang yang rendah hati. Seringkali kamu sial karena kamu sombong. Kamu sial makanya karena kamu sombong. Tapi coba deh kamu introspeksi. Mungkin ada perzinahan dalam hidup. Oh, dan ada Pak, pasti Pak. Berarti kamu masih sombong. Begitu kamu sombongnya hilang, sialnya ikut hilang. Ya. Oke? Setuju ya? Tuhan Yesus berkati. Saya berdoa supaya kalian semua bisa tidur nyenyak, hidup dalam kerendahan hatian, kekudusan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tidak ada orang miskin, tidak boleh ada yang miskin di tengah kita. Amin.